Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema stres, mengejar mantan agar bersedia kembali lebih baik daripada ngelangut ndak ngapa-ngapain. Ya, pernah dengar istilah ngelangut ya? Saya cek itu, ternyata artinya macam-macam. Ada yang mengartikan ngelangut itu adalah terhanyut dengan suasana. Ada yang mengartikan ngelangut itu berpikiran jauh. Nah, tapi ngelangut yang saya maksudkan di sini adalah nganggur, ya, tidak ada kegiatan dan tidak berbuat apa-apa. Jadi cuma termenung saja tuh. Nah, jadi ya, sekarang mungkin Anda stres, pusing, mengejar mantan untuk bersedia kembali kepada Anda, memikirkan berbagai cara, ya, kemudian mencari berbagai tips, teknik-teknik, belajar tutorial ke berbagai channel, bagaimana caranya untuk menarik mantan kembali, atau bagaimana caranya agar mantan yang kembali mengejar kita, dan seterusnya dan seterusnya. Juga belajar berbagai doa-doa untuk membuat hati mantan terbuka kembali. Itu tentu mengalami stres ketika mantan tidak kunjung memberikan respon apapun terhadap segala usaha yang sudah kita coba, ya. Tetapi sebenarnya itu jauh lebih baik daripada Anda ngelangut tadi. Tidak berbuat apa-apa, diam saja, berkeluh kesah, tetapi tidak melakukan usaha apapun. Menyalahkan semua orang, tetapi Anda tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian menyerahkan urusan ini kepada orang lain, dan Anda cuman berpangku tangan, ya. Kan banyak tuh pergi nemui orang-orang yang alim, minta didoakan, tetapi dia sendiri tidak mau berdoa. Nah, itu namanya ngelangut, berdiam diri. Ketika Anda berdiam diri, ya, kita bisa melihat air itu. Anda tampung air di dalam wadah yang terbuka. Air, ya, diam dia, tidak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Air dalam wadah yang terbuka, ketika Anda biarkan dia diam, dia tidak mengalir. Atau kalau di aliran sungai itu ada celuk, ya, ada lubang yang kemudian membuat air di situ tidak mengalir. Nah, maka air yang tidak mengalir itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Anda bisa lihat, ya, saluran-saluran air di dekat rumah Anda yang salurannya bumpet, itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jadi tempat perkembangbiakan berbagai nyamuk dan seterusnya tadi. Tetapi ketika air itu mengalir, ya, dia jadi bersih, jadi manfaat, bisa digunakan, ya. Orang kemudian bisa berlayar dengan menggunakan air yang mengalir, tidak menggunakan air yang diam. Karena itu sebagai manusia kita itu harus terus bergerak, harus terus berusaha, karena memang itu tugas kita, ya. Masalah hasil
itu adalah haknya Allah, ya. Jadi hak Allah untuk menentukan sebuah usaha itu gagal atau berhasil, ya. Yang menjadi ranah kita sekarang adalah berusaha dan berdoa meminta kepada Allah. Nah, ketika orang mencoba, ya, dia berusaha. Orang usaha itu apa selalu berhasil? Kan tidak juga. Banyak orang yang berusaha dan gagal. Tetapi ketika dia pernah berusaha, dia tahu di mana letak kelemahan dari usahanya, jadi sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya agar tidak gagal lagi. Ya, Anda pernah gagal bisnis dan Anda menyerah. Semua pengalaman itu menjadi sia-sia. Padahal ketika orang mencoba berbisnis dan gagal, sesungguhnya dia dapat ilmu yang luar biasa dari kegagalan tadi untuk menutup agar jangan sampai mengulangi kesalahan kembali di kemudian hari yang berujung dengan kegagalan. Ya. Nah, jadi ya, ketika Anda mengejar mantan, ya, mungkin kita akan ditertawakan oleh banyak orang, disebut gagal move on, dan seterusnya. Tidak apa-apa, daripada kita diam saja, tidak melakukan apapun, ya, dan juga tidak menghasilkan apapun. Ketika Anda mengejar mantan dan gagal, Anda punya begitu banyak pengalaman. Dan mungkin saja dalam proses ngejar-ngejar tadi, Anda menemukan sesuatu yang baru. Ya, seperti yang saya garis bawahi tadi. Tugas kita adalah berusaha, ya, dan menjadi hak Allah untuk menentukan usaha kita itu layak mendapatkan hasil atau harus berusaha lebih lama lagi agar berhasil, ya. Nah, saya dulu pas masih kecil, ya, umur 4-5 tahun, orang tua saya, bapak saya itu pernah bertugas di sebuah kecamatan, nama kecamatannya Lais, ya, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, ya. Jadi Provinsi Bengkulu itu letaknya di selatan Pulau Sumatera, ya, berbatasan dengan Sumatera Selatan, di sebelah sananya berbatasan dengan Sumatera Barat kalau saya tidak salah. Jadi ayah saya ini bertugas di Kecamatan Lais itu. Jadi di belakang rumah ayah, ya, rumah jabatan yang kita tempati pada saat itu, ada hutan. Jadi saya biasa tuh main di belakang rumah dan ketemu orang yang akan masuk ke hutan nyari kayu bakar. Sehingga saya amati itu, ya. Mereka masuk ke hutan niatnya untuk nyari kayu bakar. Dan keluar dari hutan biasanya bawanya macam-macam. Tidak cuma kayu bakar, bawa sayur-sayuran, ya, dari dalam hutan, kemudian membawa berbagai daun-daunan yang bisa dimakan, ya, kemudian membawa kelapa dan seterusnya, padahal niatnya mencari kayu bakar. Keluarnya malah dapat macam-macam. Nah, ketika Anda mengejar mantan, ada begitu banyak kemungkinan. Ada kemungkinan mantan bisa betul-betul kembali kepada Anda. Ada juga kemungkinan ternyata di dalam proses itu Anda akan berjumpa dengan seseorang yang lain yang jauh lebih baik daripada mantan dan membuat Anda jatuh cinta kepada dia. Ya, orang yang mau keluar rumah, peluang bertemu jodohnya jauh lebih besar daripada orang yang hanya berpangku tangan di dalam kamarnya dan merenungi nasibnya.
begitu ya. Nah, termasuk orang yang mau menggunakan media sosial untuk ya mencari teman sebanyak-banyaknya. Dia dapat teman, siapa tahu juga di antara teman-teman itu ada salah seorang yang ternyata adalah jodohnya. Karena itu ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Karena itu ketika manusia mau berusaha, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bisa mendapatkan yang lebih dari apa yang dia inginkan, dan dia bisa mendapatkan sesuatu selain dari apa yang dia inginkan tadi. Tapi kuncinya tetap mau berusaha dan tidak berpangku tangan saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.